Namaku Alia Prameswari, seorang wanita biasa yang lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kehidupanku akan berubah drastis ketika aku menikah dengan seorang pria mapan bernama Raka Pradipta. Pertemuan kami dulu sederhana. Raka adalah teman dari sepupuku, ia sering datang ke rumah dan perlahan menunjukkan ketertarikan padaku. Awalnya, aku merasa tidak pantas. Ia pria yang gagah, pekerjaannya mapan di sebuah perusahaan besar, sementara aku hanyalah lulusan sarjana pendidikan yang bekerja sebagai guru honorer di sekolah kecil. Namun Raka meyakinkanku, katanya kesederhanaanku justru yang membuatnya jatuh hati. Kata-kata manis itu membuatku percaya. Pernikahan kami berlangsung meriah, walau sederhana di mataku. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, dihiasi senyum tulus dan rasa bahagia yang tak bisa disembunyikan. Saat itu aku yakin, aku sudah menemukan belahan jiwa. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu menjadi istri yang baik, mendukung suamiku dalam segala hal. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sisi lain dari Raka, sisi yang tak pernah kutahu sebelumnya. Lia, kamu nggak capek pakai baju model itu terus? Raka menatapku dengan pandangan sinis ketika aku mengenakan gamis bunga-bunga untuk makan malam kami bersama teman-temannya. Aku terdiam, menatap baju yang kupilih dengan hati-hati. Kenapa, Mas? Bukannya bagus? Aku pikir ini sopan. Raka mendesah panjang, lalu tertawa kecil yang menyakitkan. Sopan sih sopan, tapi kampungan. Kamu tahu nggak, Nadine kalau datang ke acara kayak gini selalu pakai dress elegan, heels tinggi, riasannya natural tapi klasi. Beda jauh sama kamu. Jantungku serasa ditusuk. Nadine. Nama itu kembali disebut. Aku tahu siapa Nadine. Mantan kekasih Raka yang dulu sangat terkenal di lingkungannya sebagai wanita cantik, pintar, dan berkelas. Mereka menjalin hubungan cukup lama, tapi akhirnya kandas karena Nadine menikah dengan pria lain. Aku pikir, ketika Raka menikah denganku, ia sudah melupakan masa lalunya. Nyatanya tidak. Hari-hari setelahnya, nama Nadine selalu saja muncul. Lia, kamu kalau ngomong jangan terlalu keras. Nadine itu suaranya lembut, enak didengar. Masakan kamu lumayan sih, tapi Nadine dulu jago masak pasta. Enak banget. Kamu nggak ngerti cara berdandan, ya? Nadine itu selalu wangi, cantik, rapi, bikin nyaman. Setiap kalimatnya adalah belati yang menancap di dadaku. Aku mencoba menutup telinga, menenangkan diri dengan berpikir, mungkin aku memang belum cukup baik. Aku mencoba belajar. Aku menonton video tutorial memasak, mencoba berbagai resep, bahkan sesekali pergi ke salon untuk belajar merias wajahku sendiri. Tapi entah kenapa, semua selalu salah di mata Raka. Suatu malam aku menyiapkan makan malam istimewa. Spaghetti carbonara dengan resep yang kupelajari dari internet. Aku menata meja makan seindah mungkin, menyalakan lilin kecil agar suasananya lebih hangat. Saat Raka pulang, aku menyambutnya dengan senyum. Mas, aku masak spesial malam ini. Cobain, ya. Raka duduk, menatap piring yang kuhidangkan. Ia mengambil satu suapan, mengunyah sebentar, lalu meletakkan garpu dengan ekspresi kecewa. Lia, kamu serius masak ini? Rasanya aneh banget. Nadine aja dulu bikin carbonara creamy banget, nggak kayak gini. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Rasanya semua usahaku sia-sia. Ya sudah, aku pesen makanan aja deh. Kamu nggak usah repot-repot coba masak beginian kalau hasilnya begini, lanjutnya tanpa rasa bersalah. Aku terdiam. Hatiku perih, tapi aku masih berusaha kuat. Aku masih percaya mungkin suatu hari Raka akan melihat ketulusanku. Bagi orang luar, kami mungkin terlihat seperti pasangan bahagia. Raka masih menemaniku ke acara keluarga, masih memanggilku, sayang, di depan orang lain. Tapi hanya aku yang tahu, semua itu hanyalah topeng. Di rumah, ia dingin, sinis, dan penuh kritik. Ia jarang memujiku, bahkan senyumku sering dianggapnya berlebihan. Aku masih ingat ketika suatu pagi aku berdandan lebih rapi, memakai dress sederhana berwarna biru muda. Aku tersenyum di depan cermin, berharap Raka memperhatikanku. Mas, aku cantik nggak pakai ini? Tanyaku dengan harapan kecil. Raka menatapku sebentar, lalu berkata datar,
biasa aja. Kamu nggak cocok pakai dress kayak gitu. Nadine kalau pakai dress warna pastel cantiknya luar biasa. Kamu? Ya gitu deh. Aku ingin menangis, tapi hanya bisa menarik napas panjang. Sejak menikah, aku mulai terbiasa dengan luka semacam ini. Luka yang tidak meninggalkan memar di tubuh, tapi dalam sekali menggores jiwa. Malam-malamku sering diisi tangisan diam-diam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pantas menjadi istrinya? Aku mulai membandingkan diriku dengan Nadine. Foto-fotonya di media sosial terlihat menawan, tubuh ramping, kulit putih mulus, gaya busana elegan. Sedangkan aku hanya wanita biasa, wajahku sederhana, rambutku jarang kusalon, dan tubuhku tidak seramping dia. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa Raka memilihku kalau sejak awal aku tidak pernah bisa menyaingi Nadine? Aku pernah mencoba membicarakan ini dengan Raka. Mas, apa aku nggak cukup buat kamu? Tanyaku lirih suatu malam ketika kami berbaring di ranjang. Raka menoleh sebentar, lalu menjawab tanpa ragu, ya, kalau dibandingin sama Nadine, jelas kamu kalah jauh, Lia. Tapi ya sudahlah, aku sudah menikah sama kamu. Jalanin aja. Kalimat itu membuat air mataku jatuh. Aku menoleh ke arah lain agar ia tidak melihat tangisku. Dalam hatiku, aku benar-benar merasa tidak diinginkan. Meski begitu, aku tetap berusaha mencintai Raka. Aku masih menyiapkan kebutuhan kerjanya setiap pagi, masih mengatur rumah agar nyaman, dan masih berharap suatu hari ia menyadari ketulusanku. Tapi harapan itu makin hari makin redup. Aku sadar, aku hanyalah istri yang selalu dibandingkan, selalu dianggap tidak cukup. Cinta yang dulu kurasa tulus, kini terasa seperti belenggu. Namun, aku tidak tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari badai besar yang akan menghantam rumah tanggaku. Hari itu, aku sedang merapikan meja makan ketika Raka tiba-tiba berkata santai seolah tidak ada beban. Lia, kamu tahu nggak? Nadine udah cerai sama suaminya. Tanganku refleks berhenti. Piring yang kugenggam hampir terlepas. Aku menatapnya, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Cerai? Suaraku lirih. Raka mengangguk, matanya berbinar dengan cahaya aneh yang sudah lama tak kulihat ketika ia menatapku. Iya, aku dengar dari teman-teman, dia sekarang sendirian lagi. Suaminya selingkuh, terus mereka pisah. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang berkecamuk. Seharusnya kabar tentang perceraian orang lain tidak perlu mengusikku. Tapi tatapan Raka, tatapan penuh nostalgia itu, menusuk hatiku. Aku kasihan sama dia, sih. Nadine itu perempuan hebat, dia nggak pantas diperlakukan kayak gitu, lanjutnya tanpa diminta. Aku ingin bertanya, lalu aku? Aku ini pantas diperlakukan seperti apa olehmu, Mas? Tapi bibirku keluh. Aku hanya diam, menelan pahit kata-katanya. Sejak kabar itu, sikap Raka berubah. Ia sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri, lalu buru-buru menutup layar jika aku mendekat. Pulang kerja, ia sering berdalih harus lembur atau ada pertemuan dengan klien. Aku tahu, tapi aku memilih pura-pura tidak tahu. Ada aroma parfum asing di bajunya, aroma yang bukan milikku. Aku mencoba menahan diri, mencoba tidak menuduh. Sampai suatu malam, aku mendengar ia berbicara di telepon dari ruang kerja. Din, aku seneng banget bisa ketemu lagi sama kamu. Rasanya kayak balik ke masa lalu. Iya, kamu masih sama kayak dulu. Cantik banget. Tubuhku bergetar. Aku menempelkan punggung ke dinding, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi suaranya terus terdengar jelas, setiap kata adalah hantaman yang mengoyak hatiku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Suaraku pelan saat sarapan. Apa? Raka meneguk kopinya tanpa menatapku. Apa benar Mas ketemu lagi sama Nadine? Tangannya berhenti sejenak, lalu ia menatapku dengan ekspresi tidak suka. Kamu nguping, ya? Aku terdiam. Aku cuma pengen tahu. Mas masih ketemu dia? Raka mendengus. Iya. Terus kenapa? Nggak salah kan kalau aku silaturahmi sama teman lama? Teman lama? Aku menahan napas. Mas, dia itu mantan kekasih Mas. Kamu sadar nggak? Aku ini istri kamu.
Apa pantas Mas masih sering ketemu dia tanpa aku tahu? Raka meletakkan cangkirnya dengan kasar. Alia, jangan lebay. Kamu tuh nggak pernah bisa ngerti. Nadine itu pernah jadi bagian penting hidupku. Dia lagi susah, masa aku tega cuek? Lagian kalau dibandingin sama kamu, jelas dia lebih nyambung ngobrolnya. Aku nyaman sama dia. Itu salah? Kata-katanya membuat jantungku seperti diremas. Jadi, aku ini apa buat Mas? Tanyaku hampir berbisik. Ya kamu istri, tapi, ya kamu tahu sendirilah, Lia. Kamu nggak sebanding sama Nadine. Dari dulu aku udah tahu itu. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha menahan tangis. Perkataan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Raka semakin jarang pulang. Jikapun pulang, ia hanya membawa tubuhnya, bukan hatinya. Aku masih menyiapkan makan malam, tapi meja makan selalu sepi. Aku masih menunggunya, tapi pintu rumah baru terbuka menjelang dini hari. Aku bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir kali ia menatapku dengan hangat. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri meneleponnya. Mas, kamu pulang jam berapa? Aku tungguin, ya? Jawabannya singkat, dingin. Jangan tunggu. Aku lagi sama Nadine. Dia butuh aku. Klik. Telepon ditutup. Aku terisak sendirian di kamar. Hati ini rasanya hancur berulang-ulang, tapi entah kenapa aku masih bertahan. Mungkin karena aku takut sendirian, atau karena aku masih berharap suatu hari Raka kembali melihatku sebagai sesuatu yang berharga. Suatu sore, aku sedang menata ruang tamu ketika Raka pulang dengan wajah berseri. Jarang sekali ia pulang dengan ekspresi seperti itu. Alia, tahu nggak? Aku ketemu lagi sama Nadine hari ini. Dia cerita banyak. Kamu tahu? Kalau dibandingin sama dia, kamu benar-benar kalah di segala hal. Cara dia ngomong, cara dia bawa diri, semuanya elegan. Kamu terlalu sederhana. Nggak ada menariknya. Aku berhenti, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Mas harus selalu membandingkan aku dengan dia? Apa nggak cukup aku berusaha jadi istri yang baik? Raka terkekeh. Lia, masalahnya bukan soal kamu berusaha atau enggak. Memang dari sononya kamu kampungan. Kamu nggak akan pernah bisa jadi kayak Nadine. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Hatiku terlalu sakit sampai tidak bisa mengeluarkan air mata. Saat itu aku sadar, mungkin aku sudah kehilangan tempatku di hatinya. Malam itu aku menatap cermin. Wajahku pucat, mataku sembab karena terlalu sering menangis. Kenapa aku masih bertahan? Pikirku. Apa aku harus terus hidup dalam bayang-bayang Nadine? Apa aku harus terus menerima penghinaan ini? Untuk pertama kalinya, aku merasakan sebuah dorongan dalam diriku. Dorongan untuk berubah. Bukan demi Raka, bukan demi Nadine, tapi demi diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu aku tidak bisa terus menjadi istri yang tak diinginkan. Aku harus menemukan harga diriku kembali, meskipun itu berarti harus kehilangan pernikahan ini. Dan aku tidak tahu bahwa sebentar lagi, Raka akan benar-benar membuat keputusan yang mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berlalu dengan hampa. Aku mulai terbiasa tidur sendirian, terbiasa makan sendiri, bahkan terbiasa menghapus air mata tanpa ada yang peduli. Aku tidak lagi menunggu Raka pulang, karena aku tahu, hatinya sudah tidak pernah benar-benar berada di rumah ini. Namun sore itu, semua luka yang selama ini kutahan akhirnya mencapai puncaknya. Aku baru selesai menata vas bunga di ruang tamu ketika Raka pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak berbeda, lebih serius, seakan ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Lia, kita bisa ngobrol, katanya datar. Aku mengangguk pelan, duduk di sofa dengan hati berdebar. Ada firasat buruk. Aku nggak mau bertele-tele, ucapnya kemudian. Aku pengen kita cerai. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya, mencari tanda kalau ia hanya bercanda. Tapi ekspresinya dingin, serius. Cerai? Suaraku hampir tak keluar. Mas, kenapa? Apa aku sudah berbuat kesalahan besar? Raka menghela napas panjang. Nggak usah sok nggak tahu. Kamu tahu kan aku sama Nadine dekat lagi. Jujur aja,
Aku masih cinta sama dia. Dari dulu, perasaan itu nggak pernah hilang. Air mataku langsung jatuh. Tapi Mas sudah menikah denganku. Aku istri Mas. Kenapa Mas tega ngomong gitu? Raka menatapku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Lia, denger ya. Aku nikahin kamu karena dulu aku butuh pendamping, butuh seseorang yang bisa nemenin aku. Tapi ternyata aku salah. Kamu gak pernah bisa nyambung sama aku, kamu gak pernah bisa bikin aku bangga. Kamu itu sederhana banget, kampungan. Sedangkan Nadine, dia segalanya yang aku mau. Hatiku serasa hancur berkeping-keping. Aku mencoba meraih tangannya, berharap ada sedikit belas kasih. Mas, jangan gini. Aku memang bukan Nadine, tapi aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Aku mencintai Mas dengan sepenuh hati. Tapi ia menepis tanganku. Cinta kamu gak cukup, Lia. Maaf, tapi aku gak bisa lagi pura-pura bahagia sama kamu. Aku pengen hidup lagi sama Nadine. Setelah pengakuan itu, rumah ini terasa asing bagiku. Raka tidak lagi berusaha menutupi hubungannya dengan Nadine. Ia sering menginap di luar, bahkan pernah pulang bersama Nadine hanya untuk mengambil barang-barangnya. Aku melihat sendiri bagaimana Nadine berdiri di depan pintu, mengenakan dress mewah, tersenyum penuh kemenangan padaku. Maaf ya, Alia, katanya sinis. Sepertinya Raka memang gak pernah bisa lepas dari aku. Aku hanya bisa berdiri kaku, menahan tangis yang hampir pecah. Beberapa hari kemudian, surat gugatan cerai resmi datang. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Semua tertulis jelas, Raka benar-benar ingin melepaskanku. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena merasa seluruh harga diriku diinjak-injak. Aku merasa tidak pernah cukup, tidak pernah berharga. Suatu malam sebelum sidang perceraian, aku memberanikan diri bicara sekali lagi. Mas, apa benar nggak ada sedikit pun perasaan Mas buat aku? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menghela napas. Lia, aku udah bilang berkali-kali. Aku nggak pernah benar-benar cinta sama kamu kayak aku cinta Nadine. Kamu itu cuma pilihan kedua? Kalau Nadine dulu nggak nikah sama orang lain, aku nggak bakal nikahin kamu. Kata-katanya seperti petir menyambar. Jadi, selama ini aku hanya pelarian? Aku menatapnya dengan mata penuh air. Kenapa Mas tega ngomong gitu ke aku? Aku ini manusia, Mas, punya hati. Raka berdiri, memasukkan tangannya ke saku. Kamu harusnya bersyukur pernah jadi istri aku. Banyak wanita yang pengen di posisi kamu. Tapi ya sudah, permainan selesai. Aku balik ke yang seharusnya jadi milikku. Aku terdiam, hatiku sudah terlalu hancur untuk membalas. Hari itu akhirnya tiba. Aku duduk di ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Raka duduk di seberang, wajahnya tenang, bahkan sesekali tersenyum pada Nadine yang duduk di belakangnya. Sementara aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Dengan ini, pernikahan antara Raka Pradipta dan Alia Prameswari resmi berakhir. Seakan ada sesuatu yang tercerabut dari dalam diriku. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, aku juga merasakan sedikit kelegaan. Aku tidak perlu lagi bertahan dalam hubungan yang penuh luka. Raka bangkit dari kursinya, melangkah keluar dengan Nadine yang langsung meraih lengannya. Mereka terlihat bahagia, seolah tidak pernah ada aku dalam hidupnya. Aku hanya bisa menatap punggung mereka, air mataku mengalir tanpa henti. Aku pulang ke rumah orang tuaku malam itu. Kamar lamaku masih sama, sederhana dan penuh kenangan masa kecil. Aku menatap cermin, melihat sosok wanita yang lelah, rapuh, dan penuh luka. Kenapa aku selalu merasa nggak cukup? Bisikku pada diri sendiri. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini aku tidak ingin larut terlalu lama. Aku tahu, jika aku terus menangis, aku akan tenggelam dalam rasa sakit. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku layak dicintai, layak dihargai. Aku tidak akan selamanya jadi wanita yang diremehkan. Hari-hari setelah perceraian memang berat. Banyak orang berbisik-bisik, mengasihani nasibku. Tapi aku mulai belajar menutup telinga. Aku mulai mencari pekerjaan lagi. Bukan sekadar untuk bertahan hidup,
tapi juga untuk membangun kembali harga diriku. Dan tanpa kusadari, keputusan kecil itu akan membawaku ke jalan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Jalan yang akan mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah seluruh hidupku. Seseorang yang kelak akan membuat Raka menyesali setiap kata hinaannya. Hari-hari setelah perceraian adalah masa-masa terberat dalam hidupku. Aku kembali tinggal di rumah orang tua, mencoba menyembuhkan luka dengan kesibukan kecil, membantu ibuku di dapur, mengurus kebun belakang rumah, atau sekadar membaca buku lama. Tapi aku tahu, aku tidak bisa selamanya seperti ini. Aku butuh pekerjaan, aku butuh berdiri di atas kakiku sendiri. Lebih dari itu, aku butuh membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah seperti yang Raka selalu katakan. Suatu pagi, aku memberanikan diri melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar yang sedang membuka lowongan staf administrasi. Nama perusahaan itu adalah Arsena Group, sebuah perusahaan ternama yang bergerak di bidang properti dan investasi. Aku tidak terlalu berharap diterima. Banyak kandidat lain yang jauh lebih berpengalaman dan berpenampilan menawan. Tapi aku tetap melamar karena aku merasa tidak punya pilihan lain. Hari wawancara tiba. Aku mengenakan blazer hitam sederhana yang kupinjam dari sepupuku. Dengan jantung berdebar, aku duduk menunggu giliran. Alia Prameswari, panggil seorang staf HR. Aku berdiri, melangkah masuk ke ruang wawancara dengan gugup. Di sana, ada 3 orang pewawancara. Salah satunya seorang pria muda, berpenampilan rapi, berjas abu-abu. Wajahnya tegas namun teduh, dengan sorot mata yang tajam tapi hangat. Saat matanya bertemu dengan mataku, entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Silakan duduk, Mbak Alia, katanya dengan suara dalam dan berwibawa. Aku duduk, mencoba menenangkan diri. Perkenalkan, saya Arsen, CEO Arsena Group, lanjutnya. Aku terperanjat. Jadi pria muda di depanku ini. CEO perusahaan? Masih muda, tampan, dan jelas sangat berkarisma. Wawancara dimulai. Mereka bertanya tentang latar belakang pendidikanku, pengalamanku sebagai guru honorer, dan keterampilanku. Apa yang membuat Anda melamar ke perusahaan ini, Alia? Tanya Arsen langsung padaku. Aku menelan ludah. Karena saya ingin belajar, Pak. Saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa berkembang, bisa berkontribusi. Saya memang belum punya pengalaman di bidang ini, tapi saya yakin bisa belajar dengan cepat. Arsen mengangguk, matanya tidak lepas dariku. Ada sesuatu di tatapan itu, seolah ia bisa melihat lebih dalam ke hatiku. Setelah beberapa pertanyaan, wawancara selesai. Aku pulang dengan perasaan campur aduk antara pasrah dan berharap. Beberapa hari kemudian, telepon berdering. Selamat, Mbak Alia. Anda diterima bekerja di Arsena Group. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Aku benar-benar diterima. Hari pertamaku di perusahaan itu penuh rasa gugup. Gedungnya menjulang megah, orang-orang di dalamnya berpenampilan profesional. Aku merasa seperti butiran pasir kecil di tengah samudra luas. Namun aku bertekad, aku akan belajar, aku akan berusaha sebaik mungkin. Pekerjaanku sebagai staf administrasi tidak terlalu rumit, mengatur dokumen, mengarsipkan berkas, membantu menyiapkan laporan. Aku bekerja dengan serius, meski kadang masih kikuk. Yang mengejutkan, Arsen sering terlihat di lantai tempatku bekerja. Tidak jarang ia melintas, menyapa karyawannya dengan ramah. Bahkan sekali waktu, ia menghampiriku. Bagaimana hari pertamamu, Alia? Tanyanya sambil tersenyum. Aku gugup, menunduk sedikit. Baik, Pak. Masih belajar menyesuaikan diri. Bagus. Jangan ragu minta bantuan kalau ada kesulitan. Saya percaya kamu bisa. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa begitu menenangkan. Hari-hari berikutnya, aku semakin terbiasa dengan rutinitas di kantor. Aku belajar banyak hal baru, dari cara menyusun laporan profesional hingga menghadapi klien. Arsen selalu hadir sebagai sosok pemimpin yang berbeda dari bayanganku tentang seorang CEO. Ia tidak hanya tegas, tapi juga peduli. Ia sering menyempatkan diri berbincang dengan karyawan, mendengarkan ide, bahkan memberi semangat. Dan entah kenapa, perhatian itu sering jatuh padaku. Suatu sore, aku lembur sendirian di ruang kerja karena harus menyelesaikan laporan.
Tiba-tiba pintu terbuka, dan Arsen masuk. "Kamu belum pulang, Alia?" tanyanya heran. Aku berdiri terburu-buru. "Ya, Pak. Saya masih bereskan laporan." Arsen mendekat, melihat tumpukan berkas di mejaku. "Kamu kerja keras sekali. Jangan sampai terlalu memaksakan diri, ya." Aku tersenyum kikuk. "Saya hanya ingin hasil kerja saya tidak mengecewakan, Pak." Ia menatapku dengan lembut. "Saya yakin kamu tidak akan mengecewakan." Tatapan itu membuatku salah tingkah. Ada kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Kehangatan yang dulu hilang dari pernikahanku bersama Raka. Meski begitu, bayangan Raka masih sering menghantuiku. Kadang aku ragu, apakah aku pantas mendapatkan perhatian dari pria seperti Arsen? Aku masih merasa rendah diri, masih merasa kampungan, seperti yang Raka selalu katakan. Suatu hari, aku melihat Raka di kantor. Ternyata, ia bekerja di Arsena Group juga, di divisi marketing. Dunia terasa kecil sekali. Raka terperanjat saat melihatku di ruang rapat sebagai staf administrasi. "Kamu kerja di sini?" tanyanya sinis saat bertemu di lorong. Aku mengangguk singkat. "Iya." "Kenapa?" Ia terkekeh. "Lucu juga. Setelah cerai, ternyata kamu jadi bawahan di perusahaan tempat aku kerja. Semoga aja kamu nggak bikin malu." Aku menunduk, tidak menjawab. Tapi hatiku perih. Meski begitu, ada sedikit rasa lega karena aku tidak lagi terikat padanya. Ia bisa meremehkanku sepuasnya, tapi aku kini punya jalan hidupku sendiri. Waktu berjalan, kedekatanku dengan Arsen semakin nyata. Ia sering mengajakku berbincang, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang hidup. "Alia, kamu suka baca buku?" tanyanya suatu siang saat kami bertemu di pantry. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Sejak kecil saya suka baca novel." Ia tersenyum. "Aku juga suka. Kadang buku bisa jadi teman yang paling setia, ya?" Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk lagi. Kata-katanya begitu mengena, seolah ia tahu apa yang kurasakan. Perhatian kecil semacam itu membuatku perlahan percaya diri lagi. Aku merasa dilihat, didengar, dihargai. Sesuatu yang dulu tidak pernah kudapatkan dari Raka. Suatu malam, aku lembur lagi. Kali ini Arsen menghampiri, membawa 2 gelas kopi. "Kayaknya kamu butuh ini," katanya sambil meletakkan secangkir di mejaku. Aku terkejut. "Pak, kenapa repot-repot?" Ia duduk di kursi seberangku. "Aku nggak repot. Lagian, kamu nggak boleh kerja sendirian sampai larut begini. Aku temani sebentar." Kami mengobrol lama malam itu. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, bahkan tentang mimpi. Aku tidak sadar waktu berjalan begitu cepat. Sebelum pulang, ia berkata pelan, "Alia, kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan masa lalu bikin kamu ragu sama dirimu sendiri." Aku terdiam, merasakan sesuatu bergetar dalam hatiku. Kata-katanya begitu tulus, seolah ia benar-benar peduli. Malam itu, aku tidur dengan senyum kecil di wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa berharga. Aku tidak tahu bahwa perhatian itu perlahan akan tumbuh menjadi cinta. Cinta yang akan mengubah hidupku selamanya dan membuat Raka menyesali semua keputusannya. Hari-hari di Arsena Group berjalan cepat. Semakin lama bekerja di sana, aku semakin dekat dengan Arsen. Bukan hanya karena ia CEO, tapi karena sikapnya yang tulus dan perhatian. Bagiku, Arsen adalah sosok yang berbeda dari semua pria yang pernah kutemui. Ia tidak pernah meremehkan, tidak pernah membandingkan, dan selalu membuatku merasa berharga. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu tumbuh. Mungkin sejak ia datang membawa kopi di malam lembur, atau ketika ia mendengarkan ceritaku dengan penuh sabar, atau saat ia menatapku dengan mata yang seolah berkata, "Kamu aman bersamaku." Yang jelas, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah lagi kurasakan sejak lama, bahagia. Suatu sore, ketika jam kantor hampir usai, Arsen menghampiri mejaku. "Alia, sudah selesai pekerjaanmu hari ini?" tanyanya ramah. Aku mengangguk. "Hampir, Pak. Tinggal merapikan laporan bulanan." Arsen tersenyum. "Bagus, kamu selalu disiplin." "Jujur saja,
Aku kagum sama semangatmu. Aku menunduk, wajahku memanas. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Dan itu terlihat, jawabnya singkat tapi penuh makna. Aku tahu, bagi karyawan lain mungkin itu hanya pujian biasa. Tapi bagiku, itu sangat berarti. Selama bertahun-tahun hidup dalam bayangan hinaan Raka, aku hampir lupa rasanya dihargai. Namun, bayangan masa lalu masih ada. Raka, mantan suamiku, masih bekerja di perusahaan ini. Setiap kali bertemu dengannya di lorong atau ruang rapat, aku selalu merasakan tatapan merendahkannya. Suatu siang, ia menghampiriku dengan nada sinis. Wah, Alia, kamu cepat juga ya dekat sama bos? Jangan bilang kamu sekarang berharap naik jabatan karena dekat sama dia. Aku terdiam, menahan sakit hati. Raka, aku bekerja dengan tulus. Jangan samakan aku dengan pikiranmu yang kotor. Jawabku tenang. Raka terkekeh. Hati-hati, Alia. Dunia bisnis beda sama dunia kampungmu. Orang kayak kamu gak akan bertahan lama di sini. Aku menghela napas, memilih pergi daripada meladeni ejekannya. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, kata-katanya akan kembali padanya sebagai karma. Beberapa minggu setelah itu, aku mendapat kejutan. Arsen mengajakku menghadiri jamuan makan malam di luar kantor. Ini bukan urusan pekerjaan. Anggap saja, aku ingin mengenalmu lebih dekat, katanya sambil tersenyum. Jantungku berdetak kencang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi akhirnya aku mengangguk pelan. Baik, Pak. Malam itu, Arsen membawaku ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampu-lampu gantung berkilau, musik jazz lembut mengalun. Aku merasa kecil di tengah suasana glamor itu, namun kehadiran Arsen di sampingku membuatku merasa nyaman. Alia, katanya saat kami duduk, aku tahu kamu pernah terluka. Aku lihat dari caramu menatap dunia, seolah kamu masih membawa luka itu. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu berharga. Kamu lebih dari cukup. Aku tercekat, mataku berkaca-kaca. Kenapa? Kenapa kamu begitu peduli padaku, Pak? Arsen menatapku dalam. Karena aku kagum dengan ketegaranmu. Kamu bisa jatuh, tapi memilih bangkit. Itu yang membuatku yakin, kamu istimewa. Air mataku menetes. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis bukan karena disakiti, melainkan karena dihargai. Beberapa bulan kemudian, Arsen semakin sering menunjukkan perhatiannya. Ia mengirim pesan singkat sekadar menanyakan apakah aku sudah makan siang. Ia mengingat ulang tahunku dan memberi hadiah sederhana, sebuah buku novel klasik, karena ia tahu aku suka membaca. Sampai suatu hari, ia akhirnya mengungkapkan perasaannya. Alia, katanya saat kami berjalan di taman perusahaan, aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba. Tapi aku ingin jujur. Aku jatuh cinta padamu. Aku berhenti, terkejut. Pak, saya? Arsen tersenyum. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku ingin ada di sisimu, bukan sebagai atasan, tapi sebagai pria yang mencintaimu. Aku menunduk, air mataku hampir jatuh. Hatiku berdebar, bercampur antara bahagia dan takut. Bahagia karena aku dicintai dengan tulus, tapi takut karena masih ada trauma masa lalu. Arsen, suaraku bergetar, aku pernah hancur. Aku takut aku nggak bisa jadi istri yang baik. Arsen memegang tanganku dengan lembut. Kamu sudah cukup, Alia. Bahkan lebih dari cukup. Biarkan aku yang membuktikan kalau cinta tidak seharusnya menyakiti. Saat itu aku tahu, hatiku perlahan mulai membuka diri. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, Arsen mengajakku makan malam lagi. Tapi kali ini suasananya berbeda. Restoran didekorasi dengan bunga mawar putih, musik lembut mengiringi, dan hanya ada kami berdua di ruangan itu. Alia, katanya dengan mata teduh, aku tidak ingin hanya sekadar jadi orang yang hadir di hidupmu. Aku ingin jadi bagian dari hidupmu selamanya. Ia lalu mengeluarkan kotak kecil berisi cincin elegan. Will you marry me? Tanganku bergetar, air mataku mengalir. Selama ini, aku hanya tahu pernikahan sebagai luka. Tapi Arsen menawarkan sesuatu yang berbeda, pernikahan sebagai rumah, tempatku pulang dengan hati yang tenang. Ya, aku mau,
Jawabku lirih. Arsen tersenyum lebar, memasangkan cincin itu di jariku, lalu memelukku erat. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana tapi hangat. Tidak ada pesta besar-besaran, hanya keluarga, teman dekat, dan rekan kerja. Tapi bagiku, itu adalah hari paling indah dalam hidupku. Aku mengenakan gaun putih sederhana, rambutku ditata anggun. Arsen berdiri di sampingku dengan senyum lebar, menggenggam tanganku erat. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, air mataku kembali jatuh. Kali ini bukan karena luka, tapi karena kebahagiaan yang tidak pernah kuduga akan kudapatkan. Alia Prameswari, mulai hari ini kamu adalah istriku. Aku janji akan selalu menjagamu, bisik Arsen setelah resmi menikahiku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, sudah memilihku. Setelah menikah, hidupku berubah total. Dari wanita sederhana yang dulu diremehkan, aku kini menjadi istri seorang CEO yang dihormati banyak orang. Tapi yang paling penting bukanlah status atau kekayaan, melainkan rasa dihargai dan dicintai. Arsen selalu memperlakukan aku dengan penuh hormat. Ia mendengarkan pendapatku, menanyakan perasaanku, dan selalu memastikan aku bahagia. Alia, kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Aku jatuh cinta padamu apa adanya, katanya suatu malam ketika kami duduk di balkon rumah, menatap bintang. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya pada kata-kata itu. Aku akhirnya menemukan rumah sejati, bukan bangunan megah, melainkan hati yang tulus mencintaiku. Aku tidak tahu, kebahagiaan ini kelak akan dipertontonkan di depan Raka dan Nadine. Tapi aku yakin, Tuhan selalu punya cara memperlihatkan bahwa luka bisa berbalik jadi kemenangan. Dan aku siap menyambut babak baru hidupku bersama Arsen, suami yang benar-benar menginginkanku. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Gaun malam berwarna biru safir yang membalut tubuhku membuatku terlihat berbeda dari Alia yang dulu. Rambutku ditata anggun, make-up tipis menonjolkan keindahan alami wajahku. Untuk pertama kalinya, aku melihat diriku bukan sebagai perempuan kampungan yang dulu sering dihina, melainkan sebagai wanita anggun yang penuh percaya diri. Di meja rias, sebuah undangan pesta perusahaan Arsena Group tergeletak. Malam ini, Arsen akan mengumumkan beberapa proyek besar sekaligus memperkenalkanku secara resmi sebagai istrinya. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang membayangkan reaksi orang-orang, terutama Raka dan Nadine. Arsen muncul dari balik pintu, mengenakan setelan jas hitam elegan. Senyum hangatnya membuatku semakin tenang. Ia menggenggam tanganku lembut. "Kamu siap, sayang?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Ya, aku siap." "Kalau begitu, mari kita tunjukkan pada dunia siapa Alia sebenarnya." Ballroom hotel mewah itu dipenuhi tamu undangan. Musik klasik mengalun, lampu kristal berkilauan. Semua orang berdandan glamor, membicarakan bisnis, politik, dan proyek masa depan. Ketika Arsen menggandengku masuk, seketika suasana berubah. Semua mata tertuju pada kami. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian kagum, sebagian iri. "Itu istri barunya CEO, ya? Cantik sekali, anggun, elegan. Siapa namanya? Sepertinya bukan dari kalangan elit." Aku mendengar semua itu, tapi kali ini aku tidak merasa rendah diri. Aku melangkah mantap di samping Arsen, kepalaku tegak, bibirku tersenyum. Di sudut ruangan, aku melihat Raka dan Nadine. Mereka berdiri berdekatan, wajah mereka menegang begitu melihatku. Nadine tampak pucat, sedangkan Raka menatapku dengan mata melebar, seolah tidak percaya apa yang ia lihat. Alia yang dulu ia hina kini hadir dengan aura berbeda, anggun, berkelas, dan digandeng mesra oleh bosnya sendiri. Raka akhirnya menghampiri, mencoba menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum sinis. "Alia, kamu di sini juga?" katanya dengan nada meremehkan, meskipun jelas terguncang. Aku menatapnya tenang. "Tentu saja. Ini kan pesta keluarga besar Arsena Group. Wajar kalau aku hadir." Nadine, yang berdiri di sampingnya, tak tahan untuk ikut menyindir. "Wah, Alia, ternyata kamu bisa juga ya masuk ke dunia seperti ini. Aku kira kamu cuma bisa hidup sederhana di rumah kecilmu." Aku tersenyum manis, menahan tawa.
Kamu benar, Nadine. Dulu mungkin aku tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini. Tapi sekarang, aku hadir bukan sebagai tamu biasa. Aku hadir sebagai istri sah CEO Arsena Group. Suasana hening seketika. Nadine ternganga, wajahnya merah padam. Raka tampak kaku, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan malu. Arsen yang sedari tadi tenang akhirnya menambahkan, benar. Alia adalah istriku. Mulai malam ini, semua orang tahu ia adalah bagian dari hidupku dan perusahaan ini. Bisik-bisik kembali terdengar, kali ini penuh kekaguman. Raka mencoba menyelamatkan harga dirinya. Arsen, kamu yakin? Maksudku, Alia, dia bukan tipe wanita untuk dunia ini. Dia terlalu sederhana. Arsen menatapnya tajam. Justru itu yang membuatnya istimewa. Kesederhanaannya adalah kejujuran. Dia tidak palsu, tidak munafik, dan tidak haus pujian. Sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, termasuk orang yang dulu menistakannya. Aku bisa melihat wajah Raka memerah, tangannya mengepal. Nadine menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu. Alia, kata Arsen sambil menggenggam tanganku di depan semua orang, aku bangga padamu. Dan aku ingin semua orang tahu, kamu bukan hanya istriku, tapi juga bagian dari setiap langkah besar yang akan kita ambil ke depan. Sorak tepuk tangan terdengar dari tamu undangan. Aku merasa dadaku penuh dengan rasa bahagia sekaligus puas. Ketika Arsen naik ke podium untuk memberikan pidatonya, ia mengajakku berdiri di sampingnya. Hadirin sekalian, katanya, malam ini kita merayakan pencapaian besar. Tapi bukan hanya itu. Aku juga ingin memperkenalkan seorang wanita luar biasa yang kini menjadi pendampingku. Dia adalah wanita yang kuat, tegar, dan penuh kasih sayang. Dia bukan dari keluarga konglomerat, bukan pula dari kalangan elit. Tapi dia adalah orang yang mampu membuatku percaya lagi pada arti rumah. Dia adalah Alia, istriku. Sorak-sorai kembali terdengar. Aku bisa merasakan tatapan penuh kagum dari para tamu. Di antara kerumunan, aku melihat Raka dan Nadine. Wajah mereka tampak seperti ditampar berkali-kali. Nadine menggigit bibirnya, menahan rasa iri. Raka menunduk, menatap lantai dengan wajah muram. Aku tersenyum kecil. Inilah momen yang selama ini aku nantikan. Setelah acara berakhir, Raka mencoba menemuiku di balkon hotel. Alia, aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini, katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya dingin. Kenapa? Kamu kira aku akan hancur setelah kamu ceraikan? Kamu kira aku nggak akan bisa bangkit tanpa kamu? Raka terdiam, tak bisa membantah. Aku ingin kamu tahu, Raka. Aku dulu memang istri yang tidak kamu inginkan. Kamu hina aku, kamu bandingkan aku dengan Nadine. Tapi sekarang, lihat siapa yang berdiri di sisiku. Seorang pria yang benar-benar mencintaiku dan menghargai aku. Sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Wajah Raka memucat. Aku salah? Aku tersenyum dingin. Sudah terlambat untuk menyesal. Kamu memilih jalanmu, dan aku memilih jalanku. Bedanya, jalanku membawaku ke kebahagiaan, sedangkan jalanmu membawamu ke penyesalan. Pagi berikutnya, kabar tentang pesta itu tersebar luas. Foto-foto aku dan Arsen menggandeng mesra memenuhi media sosial perusahaan. Semua orang membicarakan betapa beruntungnya CEO Arsena Group memiliki istri sepertiku. Sebaliknya, reputasi Raka hancur. Banyak yang menilai ia bodoh karena melepas wanita sepertiku dan memilih kembali pada Nadine. Apalagi setelah publik tahu Nadine pernah meninggalkan Arsen dulu demi pria lain. Beberapa hari kemudian, Arsen memanggil Raka ke ruangannya. Raka, katanya tegas, perusahaan ini butuh orang-orang yang profesional, bukan yang sibuk dengan drama pribadi. Maaf, tapi aku tidak bisa lagi mempertahankanmu di sini. Mulai hari ini, kamu resmi diberhentikan. Aku yang kebetulan ada di ruangan itu hanya menatap Raka sekilas. Ekspresinya campuran antara marah, malu, dan hancur. Nadine yang menemaninya menangis terseduh, mencoba membela, tapi Arsen tetap tak bergeming. Keluar dari ruanganku, kata Arsen dingin. Dan saat itulah, Raka dan Nadine benar-benar jatuh. Malam itu, aku berdiri di balkon rumahku bersama Arsen.
Kota berkilau di bawah cahaya lampu, angin malam berhembus lembut. Alia, kata Arsen sambil merangkulku, kamu sudah membuktikan sesuatu. Kamu bukan hanya istri yang tidak diinginkan. Kamu adalah wanita yang luar biasa, yang pantas berdiri di sisi siapapun, bahkan seorang CEO. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Terima kasih, Arsen. Tapi sebenarnya aku hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa aku bisa bahagia tanpa harus menyakiti orang lain. Bahwa hinaan dulu tidak menentukan masa depanku. Arsen mengecup keningku lembut. Dan kamu sudah membuktikannya. Kamu menang, Alia. Kamu menang dengan caramu sendiri. Aku tersenyum. Di dalam hatiku, aku tahu perjalanan panjang ini telah membawaku pada kemenangan sejati. Aku tidak hanya mengalahkan hinaan, tapi juga mengalahkan rasa rendah diriku sendiri. Dan malam itu, aku akhirnya merasa bebas. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir setahun sejak malam pesta perusahaan itu. Malam di mana aku tampil sebagai istri Arsen, CEO Arsena Group, sekaligus malam di mana harga diri Raka dan Nadine runtuh di depan semua orang. Hari-hariku kini jauh berbeda. Aku tinggal di sebuah rumah modern yang megah, tapi lebih dari itu, aku tinggal di sebuah rumah yang hangat. Arsen selalu memastikan aku bahagia. Ia tidak pernah membiarkanku merasa sendirian, apalagi diremehkan. Pagi-pagi kami sering duduk di teras, menyeruput kopi bersama sambil bercanda ringan. Sesuatu yang dulu tidak pernah aku rasakan bersama Raka. Dulu, secangkir kopi hanya menjadi alasan baginya untuk mengkritik. Kopimu terlalu pahit, Alia. Atau, kenapa kamu nggak bisa bikin kopi senak, Nadine? Kini, Arsen selalu berkata, kopimu adalah yang terbaik, sayang. Karena kamu membuatnya dengan cinta. Kalimat sederhana itu cukup membuatku tersenyum sepanjang hari. Banyak orang mungkin berpikir aku beruntung hanya karena menikah dengan seorang CEO kaya raya. Tapi yang tidak mereka tahu, kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta. Aku merasa bahagia karena aku dihargai, dicintai, dan diterima apa adanya. Arsen tidak pernah menuntutku berubah menjadi wanita super glamor atau sosialita kelas atas. Ia justru menyukai kesederhanaanku. Alia, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon rumah, kamu tahu apa yang paling aku suka dari kamu? Aku menoleh. Apa? Kamu selalu menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak pernah pura-pura hanya untuk terlihat hebat. Dan itu, yang membuatmu jauh lebih berkelas dibanding orang-orang yang hanya hidup untuk pencitraan. Aku terdiam, air mataku jatuh pelan. Kata-kata itu seperti balsam yang menyembuhkan semua luka batin yang dulu pernah kurasakan. Luka karena selalu dibandingkan, diremehkan, dan dianggap tidak cukup baik. Sementara aku menikmati kebahagiaanku, kabar tentang Raka dan Nadine sering sampai ke telingaku. Setelah dipecat dari Arsena Group, Raka sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Reputasinya tercoreng, banyak perusahaan menolak untuk mempekerjakannya. Nadine yang dulu selalu tampil glamor kini terlihat lusuh. Mereka hidup serba pas-pasan. Sering terdengar kabar pertengkaran mereka. Nadine yang dulunya merasa menang karena berhasil merebut Raka kembali, kini menyadari bahwa ia hanya mendapatkan sisa-sisa. Ada satu kali, aku tak sengaja bertemu Raka di sebuah pusat perbelanjaan. Ia tampak kurus, wajahnya kusut. Begitu melihatku, ia terdiam lama, lalu menunduk. Alia, katanya lirih. Aku menatapnya tanpa dendam. Apa kabar, Raka? Ia menghela napas panjang. Aku, tidak sebaik dulu. Hidupku berantakan. Dan aku sadar, aku salah besar telah melepasmu. Aku tersenyum tipis. Semua orang punya jalannya masing-masing, Raka. Kamu memilih jalurmu, dan aku memilih jalurku. Bedanya, aku belajar untuk tidak menyakiti orang lain di jalanku. Ia menunduk lagi, matanya berkaca-kaca. Saat itu aku benar-benar sadar, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada penyesalan. Dan Raka kini hidup bersama penyesalannya setiap hari. Nadine, di sisi lain, masih berusaha mempertahankan harga dirinya. Ia sering muncul di media sosial dengan foto-foto lama yang diedit agar tampak glamor. Tapi orang-orang sudah tahu kebenarannya. Banyak yang mencibir, banyak pula yang tidak lagi peduli. Aku mendengar kabar bahwa Nadine sering marah-marah pada Raka,
menyalahkan keadaan. Kalau saja kamu tidak cerai dengan Alia, kita nggak akan seperti ini, begitu teriakannya yang konon terdengar oleh tetangga mereka. Ironis. Dulu Nadine merasa bangga karena berhasil menghancurkan rumah tanggaku. Tapi sekarang, rumah tangganya sendiri hancur perlahan. Dan yang paling menyakitkan baginya, aku yang dulu ia hina kini justru hidup jauh lebih bahagia. Di samping menjadi istri Arsen, aku juga mulai menemukan jati diriku sendiri. Arsen mendukungku untuk mengejar impianku. Aku mulai membuka usaha kecil di bidang fashion sederhana, memanfaatkan bakatku menjahit yang dulu sering disepelekan Raka. Awalnya hanya butik kecil, tapi karena dukungan Arsen dan ketekunanku, usahaku berkembang pesat. Aku bahkan memiliki tim sendiri. Rasanya luar biasa bisa berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya mengandalkan posisi sebagai istri CEO. Alia, kamu membuatku semakin bangga, kata Arsen suatu hari saat kami menghadiri pembukaan cabang butikku. Kamu bukan hanya pendampingku, tapi juga wanita mandiri yang bisa membangun duniamu sendiri. Aku tersenyum bahagia. Aku merasa akhirnya aku benar-benar menemukan diriku. Kebahagiaanku semakin lengkap ketika aku mengandung anak pertama kami. Arsen begitu bahagia mendengar kabar itu. Ia memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Alia. Kamu memberiku hadiah terbesar dalam hidupku. Masa-masa kehamilanku jalani dengan penuh kasih sayang. Arsen selalu mendampingiku, bahkan menunda beberapa perjalanan bisnis demi berada di sisiku. Ia tidak pernah membiarkan aku merasa sendirian. Beberapa bulan kemudian, lahirlah putri kecil kami yang cantik. Kami memberinya nama Aurora, cahaya pertama di pagi hari. Ia adalah simbol kebahagiaan baru dalam hidupku. Saat aku menggendong Aurora untuk pertama kalinya, aku menangis haru. Aku janji, Nak, kamu tidak akan pernah merasakan hinaan atau penolakan seperti yang Mama rasakan dulu. Kamu akan tumbuh dengan cinta. Beberapa tahun kemudian, aku tak sengaja menghadiri sebuah reuni kecil dengan teman-teman lamaku. Tak kusangka, Raka juga hadir. Ia datang sendirian, wajahnya semakin menua, sorot matanya penuh kesedihan. Ketika ia melihatku bersama Arsen dan Aurora, aku bisa melihat jelas rasa sakit di matanya. Alia, ia memanggil pelan setelah acara hampir selesai. Aku menoleh. Ya? Ia menatapku lama, lalu berkata, aku ingin minta maaf untuk semua yang sudah kulakukan padamu. Aku benar-benar bodoh. Dan aku menyesal seumur hidupku. Aku tersenyum tenang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Raka. Tapi ingat, hidup ini tentang pilihan. Kamu memilih menghina, aku memilih bersabar. Kamu memilih meninggalkan, aku memilih bertahan. Dan lihatlah hasilnya sekarang. Ia terdiam, matanya basah. Sementara aku melangkah pergi, menggandeng tangan Arsen dan Aurora, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban masa lalu. Tidak ada lagi luka yang menahan langkahku. Kini, aku tidak lagi menjadi istri yang tak diinginkan. Aku adalah Alia, seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang berharga. Hidupku penuh dengan cinta, penghargaan, dan kebahagiaan. Jika dulu aku selalu dibandingkan dengan Nadine, kini aku tahu bahwa aku tidak pernah harus bersaing dengan siapapun. Karena setiap wanita punya keindahan dan kelebihannya sendiri. Aku tersenyum pada diriku sendiri di cermin, mengingat perjalanan panjang yang sudah kulalui. Dari hinaan, pengkhianatan, perceraian, hingga akhirnya menemukan cinta sejati. Aku menutup mataku sejenak dan berbisik pada hatiku. Alia, kamu sudah menang. Bukan hanya menang dari mereka yang pernah meremehkanmu, tapi juga menang dari dirimu yang dulu merasa tidak berharga. Kini kamu adalah wanita yang seutuhnya. Dan itulah akhir dari kisahku. Bukan akhir yang pahit, tapi awal dari kehidupan baru yang penuh cahaya. Hidup terkadang berputar begitu cepat. Dulu aku hanyalah seorang wanita sederhana yang selalu diremehkan, dihina, bahkan dibanding-bandingkan dengan mantan kekasih suamiku. Aku menjalani hari-hari penuh luka, menelan air mata diam-diam, mencoba menjadi istri yang baik meski selalu dianggap kurang. Aku masih ingat jelas setiap kata tajam yang keluar dari mulut Raka, suamiku dulu. Kenapa kamu gak bisa secantik Nadine? Atau, kamu itu kampungan, Alia?
nggak pantas jadi istriku. Kata-kata itu bukan hanya melukai telingaku, tapi juga merobek hatiku. Hingga akhirnya, ia benar-benar menceraikanku hanya untuk kembali mengejar wanita yang dulu pernah meninggalkannya. Hari itu aku merasa seluruh hidupku runtuh. Aku pikir aku tidak akan pernah bangkit lagi. Namun ternyata, Tuhan punya rencana indah di balik semua luka. Arsen datang, bukan sebagai CEO hebat yang dikenal banyak orang, tapi sebagai pria sederhana yang melihatku dengan tulus. Ia tidak pernah menuntutku menjadi orang lain. Ia tidak pernah membandingkanku dengan siapapun. Ia hanya ingin aku menjadi Alia, wanita yang ia cintai dengan apa adanya. Dari pelukan Arsen, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih cantik, pintar, atau berkelas. Cinta sejati adalah tentang menerima, menghargai, dan mendukung. Dan itu yang tidak pernah aku dapatkan dari Raka. Ketika aku berdiri di pesta perusahaan, bergandengan tangan dengan Arsen, aku merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Bukan karena aku ingin mempermalukan Raka atau Nadine di depan semua orang, meski memang itu terjadi. Tapi lebih karena aku akhirnya membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak dicintai. Bahwa aku bukan wanita hina seperti yang pernah mereka sebutkan. Aku adalah wanita berharga yang mampu berdiri tegak meski pernah dijatuhkan. Kini hidupku benar-benar berbeda. Aku tidak lagi terjebak dalam lingkaran hinaan dan penolakan. Aku hidup dalam rumah tangga yang hangat, bersama suami yang menghargai dan mendukungku. Aku bahkan berhasil membangun bisnisku sendiri, sesuatu yang dulu dianggap tidak mungkin. Dan yang paling berharga, aku kini seorang ibu. Aurora, putri kecilku, adalah cahaya yang melengkapi hidupku. Saat melihat matanya yang bening, aku merasa seluruh luka masa lalu terbayar lunas. Aku berjanji, ia tidak akan pernah merasakan sakit yang sama denganku. Sementara itu, Raka dan Nadine hidup dalam penyesalan. Raka yang dulu begitu angkuh, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Nadine yang dulu merasa menang, kini justru terjebak dalam kehidupan yang penuh pertengkaran dan kesengsaraan. Mereka berdua akhirnya sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Namun aku tidak lagi peduli. Aku sudah memaafkan mereka, bukan karena mereka pantas dimaafkan, melainkan karena aku ingin hidupku bebas dari dendam. Aku tidak ingin masa laluku menjadi belenggu. Aku ingin berjalan maju bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Epilog ini bukanlah akhir dari kisahku. Justru ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan sebagai seorang istri yang dicintai, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Aku tersenyum pada bayangan diriku di cermin, mengingat semua luka, air mata, dan perjuangan yang sudah kulalui. Dulu aku merasa hancur, tak diinginkan, dan tak berharga. Tapi kini, aku adalah bukti bahwa setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan, setiap penghinaan bisa menjadi batu loncatan menuju kemenangan. Hidup akan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang salah, agar kita bisa lebih menghargai orang yang benar. Aku bertemu dengan Raka untuk belajar arti luka. Dan aku bertemu dengan Arsen untuk menemukan arti cinta. Dan di akhir perjalanan panjang ini, aku hanya bisa berkata pada diriku sendiri, Alia, kamu sudah menang. Kamu tidak lagi istri yang tak diinginkan. Kamu adalah wanita berharga yang hidupnya kini penuh cinta, cahaya, dan kebahagiaan. Itulah kisahku. Bukan dongeng, bukan cerita fantasi. Ini adalah perjalanan seorang wanita sederhana yang akhirnya menemukan arti sejati dari cinta dan penghargaan. Dan untuk siapapun yang membaca kisah ini, jika kamu pernah diremehkan, dihina, atau ditinggalkan, ingatlah, kamu berharga. Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan nilaimu. Karena suatu hari, kamu juga akan menemukan seseorang yang melihatmu seperti Arsen melihatku, apa adanya, tulus, dan penuh cinta. Hidupku kini bukan lagi tentang masa lalu. Hidupku adalah tentang masa depan, bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Dan di sanalah kebahagiaan sejati itu berada.